Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membawakan topik Geostrategi Indonesia guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, MPD. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Kemudian ada konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode, atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Kemudian ada tujuan geostrategi Indonesia. Tujuan geostrategi adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti 1. Tegak hukum dan ketertiban, lalu ada terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan yang terakhir adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Kemudian sifat geostrategi Indonesia. Yang pertama ada manunggal. Dalam pembangunan ketahanan nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral. Yang kedua ada mawas ke dalam, yaitu ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasional. Kemudian yang ketiga ada kewibawaan, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat, ada berubah menurut waktu, bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Yang kelima, ada tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan dan kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Kemudian yang keenam, ada tidak tergantung pada pihak lain, yaitu dikembangkan atas kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Mengembangkan kemampuan nasional diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Komponen strategi Astragaratra. Komponen strategi Astragaratra merupakan peranan hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut, dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Yang pertama, Trigatra. Komponen strategi Trigatra adalah gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. Kemudian yang kedua ada Pancagatra. Komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra intangible atau bersifat kehidupan sosial. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, tahan menderita,
tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, dan ketabahan. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan membatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Penjelasan atas tiap gatra dalam ketahanan nasional. A. Unsur atau gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi 1. Aspek kualitas mencangkup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Yang kedua, aspek kuantitas yang mencangkup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Unsur atau gatra wilayah. Yang pertama, ada bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua, luas wilayah negara dan negara dengan wilayah yang luas dan dengan negara wilayah yang sempit. Yang ketiga, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Kemudian yang keempat, daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Kemudian yang C, ada unsur atau gatra sumber daya alam. Yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencangkup sumber daya alam hewani, nabati, atau tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, kemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang keempat, kontrol atas sumber daya alam. Kemudian, yang D, unsur atau gatra di bidang ideologi, yaitu ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu yang pertama sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Sejarah dunia telah membuktikan bahwa ideologi dapat digunakan sebagai unsur untuk membangun kekuatan nasional negara. Bagi negara Indonesia, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi nasional atau kesepakatan. Kemudian yang E, ada unsur atau gatra di bidang politik. Yang pertama, sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. Yang kedua, ada sistem pemerintahan yang dijalankan, apakah sistem presidensial atau parlementer. Kemudian yang ketiga, bentuk pemerintahan yang dipilih, apakah republik atau kerajaan. Yang keempat, susunan negara yang dibentuk, apakah negara kesatuan atau negara serikat. Baik, yang terakhir ada unsur atau gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan di dunia. Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Baik, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum